Oke, perkenalkan saya Suga Faiz Al-Maula dari kelas Analytic and Data Science. Sini akan menjelaskan project bisnis analitik gitu ya. Saya memakai data yang direkomendasikan yaitu data e-commerce marketing. Kita bisa lihat dulu ya beberapa hal yang penting di sini ya. Account length ini maksudnya sini ada deskripsinya tapi ya saya langsung ke sini aja biar ada datanya sekalian. Account length itu maksudnya adalah udah berapa lama dia buat ya, number day since first registered gitu ya. Location code saya nggak pakai di analisis ini tapi ya location code biasa lah. User ID oke, nggak usah. Credit card info, dia ngasih info tentang credit cardnya nggak di situ. Nah, push status, nah ini yang saya highlight sekali di project kali ini ya. Ketika dia mengaktifkan yes gitu ya, berarti dia itu menampilkan berkenan untuk menampilkan notif dari apps di HP-nya gitu kan. Kalau no ya berarti enggak gitu. Add to wishlist oke, okay. Desktop session oke, okay. App session oke. Okay. Secara kita baca kolomnya udah nggak perlu dibacakan lagi. Maksudnya fine-fine aja gitu kan, pengertiannya aman. Total product detail view, promotion click, average order value, sell product view, product retail view per app session, app transaction, add to chart per session, customer service call, dan churn. Mungkin churn ini bisa kita jelasin. Sini churn status, walaupun nggak jelasin ya, maksudnya uh, ya kan churn itu maksudnya ini ya, apa namanya, dia kabur gitu ya. Tapi kaburnya maksudnya apa? Apakah misalnya 90 hari nggak login lagi gitu? Ya, di sini nggak dijelaskan. Tapi fine, karena saya tidak menitip beratkan ke sana. Gitu. Ini datanya lumayan banyak ya, 3 ribuan ya. Oke. Nah, jadi objektif saya apa sih di sini? Jadi objektif saya adalah melihat perbedaan antara user yang mengaktifkan notif dan yang tidak, gitu. Serta user dengan akun yang sudah lama register. Ya, dengan beberapa indikator nanti kita lihat di tableau gitu ya. Hipotesis saya yaitu adalah user yang mengaktifkan notif akan lebih sering membeli atau sekedar melihat produk, mengklik dan lain sebagainya. Dan user yang sudah lama juga lebih banyak melihat produk gitu kan, karena ya secara akumulasi dia lebih tinggi gitu. Uh, kita lihat dulu apa yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Jadi kalau bisnis analitik itu selain cerita teori-teorinya kita hubungkan dengan dunia nyata dan menurut saya nggak apa-apa lah kita nyebut merek gitu. Oke, saya di HP itu menerapkan digital minimalism semaksimal mungkin gitu ya, untuk apps-apps yang nggak penting gitu. Nah, yang nggak real time, yang WA saja seperti WA itu saya aktifkan. IG, Twitter itu saya nonaktifkan push notifnya, termasuk e-commerce. Kita ngomongin e-commerce sekarang. Nah, ketika saya buka apps-nya lagi setelah dinonaktifkan gitu ya, itu dia menawarkan gitu. Low notification. Jangankan di HP, di web aja. Di web aja. Kita buka Twitter, itu dia menawarkan low notification. Padahal notif di desktop menurut saya sangat mengganggu. Karena lumayan mengganggu itu ya, dan hilangnya agak lama. Dan juga kita kan nggak 24/7 di depan desktop gitu. Nah, di desktop aja suruh di push. Apalagi di HP. Dan kita tahu, no matter what, ya kita nggak melihat efektif atau tidaknya, push notification, semakin banyak user yang mengiyakan hal tersebut, semakin baik untuk penyedia platform. Seperti itu. Itu sudah menjadi logika umum gitu ya. Nah, oke, itu awalan gambarannya. Jadi maksud saya adalah e-commerce tuh dan apps apapun sangat semangat sekali memberi push notification. Di antaranya apa? Memberi update terbaru, ngabarin ada promo, terutama e-commerce ya, ngabarin ada flash sale, disertai dengan gambar gitu. Kalau kita ngirim misalnya, kabarin misalnya pesanan Anda sudah sampai mana dan lain sebagainya gitu. Kalau di sana ada e-wallet juga bisa ngabarin Anda baru dapat transferan. Jadi gunanya banyak, tapi yang nge-push kita lihat persentasenya berapa. Oke, sebelumnya saya mohon maaf sekali bahwasanya saya nggak terlalu aware tentang desain gitu. Jadi mohon maaf kalau desainnya agak terlalu simple. Yang penting bisa dipahami dengan baik. Tapi saya
jamin bahwasanya tentang analisis bisnisnya saya mindful. Mungkin tentang desainnya nggak mindful. Oke, fine, saya terima kekurangan itu. Tapi yang analisis bisnisnya saya sebisa mungkin untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan dengan baik gitu ya. Objektifnya apa, saran yang diberikan apa, seperti itu. Karena background saya itu statistik, jadi dan nggak sering ngulik gitu tentang desain-desain. Oke, tentang visualisasi aman, saya visualisasi box plot lah, maknanya apa dan lain sebagainya, time series apa gitu, fine. Tapi nggak dibuat warna-warna yang lain sebagainya gitu, itu biasa saja gitu. Walaupun di statistik itu saya pakai Kaminsnya juga lumayan clusternya, tampilannya bagus. Tapi di sini banyak lah yang agak aware dengan penampilan dashboard gitu ya, biar bisa dimaksimalkan ke orang awam. Menurut saya ini di orang awam juga bisa gitu ya. Tapi ya oke, kita lihat saja. Jadi gini, judulnya analisis perbandingan user dengan motivasi aktif dan yang tidak serta lamanya akun gitu. Oke, kita bisa lihat dulu di sini perbandingannya ya. Yang tidak mengaktifkan itu 2400 dan yang mengaktifkan 900 gitu. Jadi lumayan ya, 1:2,5 gitu ya, nggak nyampe 3 juga. Ya, jadi saran yang bisa diberikan pertama adalah allow user. Tadi kan saya menerapkan digital minimalism dari POV seorang user malas untuk mengaktifkan. Nah, tapi banyak yang nggak aware tentang digital minimalism dan nggak peduli tentang itu, jadi dia bombardir oleh notif pun nggak apa-apa. Maka dari itu, ajak lagi, ayo biar usernya itu mengaktifkan yes. Seperti itu. Jadi untuk plot pertama seperti itu. Nah, presentasinya seperti itu. Nah, saya menghitung average untuk beberapa hal. Di sini ada, kita lihat sales product view, terus add to chart per session. Walaupun add to chart per session kita bisa sedikit-sedikit perdebatkan gitu ya. Selalu promotion click gitu ya. Kita lihat bahwasanya Anda bayangkan promotion click average yang push status no sama yes kalah gitu ya. Yang no kalah gitu. Ini menandakan bahwasanya yang yes itu pesan yang dikirimkan oleh apps tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, mungkin yang no ini dia promotion click-nya di sini nggak dibayangkan ya. Promotion click-nya itu dari mana gitu. Promotion click, kita lihat number of promotional click doang gitu. Bisa saja dari ads di aplikasi lain gitu ya. Bisa jadi memang promotion click tuh dia buka apps-nya, lagi buka apps-nya, terus emang ada promo terus dia klik gitu. Tapi yang notif sama enggak notif diaktifkan atau enggak, padahal yang notif itu punya opsi tambahan, yaitu adalah push notification ya. Push notification dia bisa pencet gitu, yang no kan enggak, tapi masih kalah gitu. Tandanya apa? Tandanya ya nanti ada di belakang dan saran yang akan diberikan. Terus sales product view pun oke, 100,5, yang ini 99, masih ya 11-12. Jadi kalaupun di job potensi saya rasa proporsinya sama gitu ya. Oke, to chart oke, bisa diperdebatkan. Maksudnya kenapa saya memasukkan variabel ini gitu ya. Intinya saya berharap bahwasanya add to chart masukkan keranjang itu adalah semakin banyak dia dibombardir dengan notif, chartnya semakin banyak gitu. Kita nggak bilang oh nanti ngumpul di chart dan lain sebagainya, dihitung abandonment chart gitu ya, nggak nyampe situ. Tapi intinya adalah bahkan menang yang no untuk yang sekedar chart, berarti notif yang dikirimkan oleh e-commerce untuk yang yes ini sangat-sangat tidak efektif gitu. Kita lanjut ke average length. Karena beberapa indikator lainnya itu sama bahkan kalah, saya coba akhirnya ke lamanya akun gitu. Siapa tahu lamanya akun ini berpengaruh gitu. Oke, kita akan lihat akun lengthnya dalam day gitu ya. Terhadap sell product view ini total ya, bukannya total seorang user gitu ya. Jadi maksudnya ini udah 71 hari. Sorry, 73 hari, sell product view-nya 71 gitu. Secara hipotesis menurut saya adalah semakin lama itu semakin banyak produk yang pernah dia lihat gitu. Tapi ternyata tidak ada pola tertentu dan ini abstrak aja. Nah, sama juga dengan order value oke lah. Kita tuh e-commerce-nya nggak disebutkan apa. Saya pikir rumah.com juga e-commerce, tapi tentang rumah kan gitu. Kalau Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, semakin lama gitu kan
mungkin average order saya ya mungkin 50.000 70.000-an gitu. Nggak ituan, nggak berkorelasi dengan hari. Tapi kalau orang yang baby boomer gitu ya, yang punya akun belinya sekali, mungkin 3 bulan sekali, setahun sekali kalau lagi butuh aja. Kalau kita agensi itu sangat sering membeli, saya pikir akan menaikkan total value sih, total order value. Di sini ngomongin average, tapi tetap saja menurut saya yang lebih lama itu average-nya lebih banyak, tapi di sini terlalu abstrak ya sama ya dengan yang sebelah. Oke, fine diperdebatkan yang average order value relevansi atau enggaknya untuk masukkan ke sini, tapi sell product view itu saya rasa relevan sekali, bahwasanya yang semakin lama itu semakin sering melihat. Kenapa? Karena ya tentu saja kan, misalnya ada yang baru 1 tahun, ada yang baru 1 bulan, yang 1 tahun tuh udah scroll berkali-kali, tapi tetap aja tidak ada pola yang naik gitu. Nah, yang saran yang bisa diberikan adalah persentase user yang mengaktifkan perlu ditingkatkan gitu. Pertama itu dulu gitu. Kenapa? Karena tadi alasannya adalah semakin banyak user yang mengaktifkan itu semakin benefit bagi e-commerce gitu, walaupun tanpa menghubungkan dengan efisiensinya. Nah, terus pesan identifikasi secara tulisan atau gambar harus lebih menarik lagi. Agar apa? Agar secara jelas itu efisien diterapkan dan dapat menggait customer dengan lebih baik gitu. Misalnya nggak cuma kabar-kabar aja, informasi-informasi, tapi juga dibombardir dengan promo dan juga copyrightnya yang bagus gitu. Boleh diterapkan dengan gambar atau dengan kerjasama dengan artis-artis yang terkenal, yang sangat, misalnya kita udah mensegmentasi pasar gitu ya. Shop itu untuk perempuan. Secara umum kita bernalar seperti itu. Tokped itu untuk laki-laki. Maka dari itu ketika Tokped itu kerjasama dengan BTS dan Shopee kerjasama dengan Ronaldo, sebenarnya itu mau cross section gitu ya. Shopee ingin menggait laki-laki, Tokopedia ingin menggait perempuan gitu. Itu fine. Kan di sini nggak ngomongin e-commerce-nya apa. Saya pikir sebetulnya datanya adalah data dummy, atau ya saya nggak bisa bilang gitu ya. Ya nama juga data percobaan, dan ini project kecil-kecilan, bukan project beneran di AP-nya Tokped atau AP-nya Shopee seperti itu. Oke, demikian dari saya. Karena ini menurut saya ini data dummy, jadi fine-fine aja. Itu hasil interpretasi saya tentang analitik bisnis ini.